pajak, selamat datang di podcast Suara Bella, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang informasi perpajakan bersama saya, Cynthia, dan juga rekan saya dari Fungsional Penyuluh Pajak, Mas Fuad. Apa kabar, Mas Fuad? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Cynthia. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena biasanya Mas Fuad sendirian nih podcastnya. Hari ini bolehlah saya temenin ya. Betul. Biar nggak sendirian. Nah, jadi kali ini saya nanti akan cosplay nih, Mas. Jadi wajib pajak yang kebingungan. Okay. Kebingungan kenapa? Kayak kapan sih melakukan kewajiban perpajakan kalau misalnya jatuh temponya tepat banget sama hari libur. Soalnya tetangga saya tuh ada, Mas. Udah jauh-jauh datang ke kantor pajak, nyampe sana malah tutup gitu. Pasti sering kan Mas dengernya. Gimana tuh, Mas? Emang kalau untuk kejadian kayak gitu? Oh gitu, oke. Pertama kali mungkin yang kita lihat terkait dengan kewajiban perpajakan ini tentunya kita lihat dari aspek dasar hukumnya ya. Okay. Nah, terkait dengan tanggal jatuh tempo ini kita lihat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 itu terkait dengan pembayaran, sedangkan terkait dengan pelaporan itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 seperti itu. Berarti udah ada peraturan yang mengatur ya, Mas? Iya, PMK 242 2014 pembayaran, sama PMK 243 yang diubah jadi PMK nomor 18 2021. Oke. Jadi untuk kawan pajak yang masih kebingungan bisa dicek peraturannya tadi. Betul. Nah, ngomong-ngomong untuk kewajiban perpajakan nih, Mas. Kalau misalnya kita lihat di ketentuannya, emang kewajiban perpajakan tuh apa aja sih, Mas? Yang harus dilaksanakan? Oke, iya Cynthia. Jadi kita ketahui yang kita bahas pertama terkait dengan kewajiban pembayaran seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ada kewajiban pembayaran PPh pasal 21 yang bulanan ya, masa 21, 23, 22, 4 ayat 2 dan juga PPN. Nah, dari aspek pembayaran tersebut seperti untuk kewajiban pembayaran atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, 4 ayat 2 itu harus distorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan apabila terkait dengan kewajiban yang distor sendiri, contohnya PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Mungkin kita kenal istilahnya UMKM yang 0,5% itu. Nah, itu paling lambat disetor pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai PPN itu paling lambat di store atau dibayarkan itu pada akhir bulan berikutnya sebelum dia menyampaikan laporan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk SPT tahunan, kewajiban tahunan yang kita baru selesai ini itu harus distorkan sebelum SPT tahunan tersebut dibayarkan. Seperti itu. Oh, gitu. Iya. Berarti jangan sampai ketukar ya, Mas, antara tanggal SPT PPh bulanan ataupun masa atau PPN dan juga tahunan tadi, Mas. Betul. Nah, kalau misalnya nih pas banget jatuh temponya itu tepat pada hari libur, gimana tuh, Mas? Itu sebagian udah diatur untuk yang terkait dengan ketentuan pembayaran di PMK nomor 242 di situ disampaikan dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka itu dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Seperti itu. Jadi itu dianggap tidak terlambat. Seperti itu. Jadi hari libur ini termasuk hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, seperti itu. Maka kalau misalnya dia dilaporkan pada hari kerja berikutnya, maka wajib pajak dianggap tidak mengalami keterlambatan. Jadi dia terhindar dari sanksi administrasi atas keterlambatan store. Seperti itu. Oke, benar ya, Mas ya. Jadi kayak kita harus memahami juga ya, Mas ya, kapan itu. Jadi jangan sampai kawan pajak semua ketukar sama jatuh temponya gitu. Iya, tadi ada yang tanggal 10 ya, ada tanggal 15 atau di akhir bulan. Nah, itu kan tadi pembayaran nih, Mas. Kalau untuk kewajiban perpajakan dalam rangka pelaporan gimana tuh, Mas? Dalam rangka pelaporan tadi seperti halnya pembayaran, dia ada tanggal jatuh tempo. Nah, terkait kewajiban bulanan SPT masa itu untuk PPh kalau sekarang sudah diatur dalam SPT unifikasi ya. Itu paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT masa PPN itu paling lambat dilaporkan akhir bulan berikutnya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk SPT tahunan itu dibagi berdasarkan jenis wajib pajaknya ya. Ada wajib pajak orang pribadi. Itu paling lambat kalau berdasarkan ketentuan itu kawan pajak Bella itu 3 bulan sejak tahun pajak berakhir.
seperti itu. Nah, karena tahun pajaknya itu tahun kalender, Januari sampai Desember, berarti 3 bulannya itu biasanya kita ketahui itu akhir Maret ya, Iya, 31 betul. Maret itu 31 untuk orang Maret. pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu 4 bulan sejak akhir tahun pajaknya. Berarti 30 April ya? 30 April seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada kemungkinan tuh wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda. Jadi tidak ditetapkan akhir Maret ataupun akhir April. Jadi disesuaikan 3 bulan atau 4 bulan tersebut. Kalau Seperti itu. misalnya itu tadi pembayaran, kalau pelaporan tadi pas banget jatuh temponya sama hari libur, case-nya sama ini atau yang menarik enggak? nih. Ini mungkin kita alami di tahun 2023 ini ya, Cynthia ya. Nah, untuk SPT masa itu sama seperti pembayaran tadi. Dalam hal tanggal jatuh temponya jatuh pada hari libur, maka dia bergeser ke hari kerja berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak 30 April 2023 ini, itu kan jatuh pada hari libur tuh. Nah, 30 April itu akhir bulan itu kewajiban terkait SPT masa PPN. Seperti itu. Nah, itu juga sekaligus dengan SPT tahunan PPh badan. Nah, terkait dengan SPT masa, maka apabila wajib pajak tersebut melapor pada hari kerja berikutnya, itu dianggap tidak mengalami keterlambatan. Oh gitu. Untuk SPT yang masa. itu. Nah, yang perlu digarisbawahi terkait dengan SPT tahunan, wajib pajak badan, itu tidak berlaku ketentuan sebagaimana SPT masa. Seperti itu. Jadi, untuk SPT tahunan, dia tanggal jatuh temponya tetap pada tanggal 30 April. Oh nggak bisa di hari kerja berikutnya? Tidak berarti? bisa, karena itu diatur di dalam pasal yang berbeda. Yang mengatur terkait dengan hari kerja berikutnya itu adalah terkait dengan SPT masa. Tetapi untuk SPT tahunan itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sebenarnya wajib pajak itu sudah diberikan jangka waktu yang panjang ya, tuh. Mas. Dari Januari sampai akhir April, 4 bulan, dia sudah kita berikan kesempatan untuk mempersiapkan laporan keuangannya ataupun bukti potong, bukti pungut yang terkait seperti itu. Nah, dia harus sudah mempersiapkan itu. Jadi 4 bulan dirasa cukup untuk mempersiapkan pelaporan. Jadi sebenarnya wajib pajak itu begitu selesainya akhir tahun pajak, maka dia sudah bisa langsung menyampaikan SPT tahunan kalau misalnya sudah lengkap seperti itu. Nah, tapi di sini ada kemudahan juga nih, karena kita mengetahui ya bahwa terkait dalam penyusunan laporan keuangan mungkin masih membutuhkan waktu. Iya, betul. Nah, jadi ada fasilitas perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Oh ini seperti untuk itu. SPT tahunan ya Mas? SPT tahunan. Nah, jadi ini yang berbeda. Kalau SPT masa tidak ada fasilitas perpanjangan penyampaian. Gitu ya, Pak. Fasilitasnya dia adalah bergeser ke hari kerja berikutnya. Berarti khusus untuk yang tahunan SPT ini? tahunan, Oke. baik itu orang pribadi atau badan usaha, itu ada kesempatan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan. Untuk wajib pajak yang ingin menggunakan fasilitas perpanjangan penyampaian SPT tahunan ini, kira-kira syarat dan juga tata caranya gimana Mas? Nah, terkait dengan ketentuannya bahwa ini harus dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi kalau misalnya sudah jatuh tempo udah nggak bisa diakui itu permohonannya. Berarti Seperti harus itu. kalau bisa sebelum Jatuh tempo harus gitu. ya. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi kalau misalnya dia tahun kalender berarti sebelum tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan sebelum 30 April seperti itu. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan persyaratannya kita ada formulir untuk wajib pajak orang pribadi itu menggunakan formulir 1770Y. Itu kodenya Y. Kodenya Nah, Y. Sedangkan untuk wajib Kalau pajak untuk badan itu ada badan? 2 jenis, 1771Y dan 1771Y dolar. Dalam hal wajib pajak badan tersebut menggunakan mata uang asing, dalam hal ini dolar. Seperti itu. Nah, jadi dia mengisi formulir tersebut, kemudian dalam hal berdasarkan perhitungan sementara, itu apabila ditemukan ternyata ada kewajiban yang harus disetor. Betul. Itu harus disetor juga. Jadi itu disetor terlebih dahulu, kemudian baru bisa menyampaikan. Tapi jangan khawatir kawan pajak bela. Terkait dengan penyetoran tersebut, itu akan dapat diperhitungkan pada saat kita melaporkan SPT tahunan yang fixnya, yang sudah terakhir ya, Mas? yang terakhir pada saat sudah mengetahui hitungan jalan pasti, yang sudah kita setorkan itu dapat berfungsi sebagai pengurang. Jadi kita hanya menyetorkan sisanya saja, aja. seperti itu berdasarkan perhitungan. Nah, yang tadi itu yang perlu diperhatikan, berarti terkait dengan jangka waktu pelaporannya, dan juga terkait dengan berapa lama sih itu diizinkan perpanjangannya itu, itu, ya, benar. itu maksimal adalah 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo seharusnya dia melaporkan. Jadi lebih panjang ya Mas? Iya, jadi dia diberikan kesempatan tambahan waktu paling lambat 2 bulan. Tapi sepanjang 2 bulan tersebut apabila dia mungkin contohnya gini, kalau misalnya pada saat dia sudah mendekati tanggal jatuh tempo,
mungkin dia merasa, oh sepertinya 1 minggu cukup nih, gitu. Mungkin pada saat pemberitahuan awal dia menyampaikan, oh 1 minggu saja nih. 1 minggu. Nah ternyata 1 minggu nggak cukup tuh, dia bisa mengulang, diajukan lagi. Berapa kali? Iya, mengajukan lagi. Tapi maksimal tetap batas waktunya ada 2 bulan tadi. Seperti itu. Kalau misalnya wajib pajak badan, di mana awalnya jatuh tempo 30 April, berarti 2 bulan maksimal adalah 30 Juni. Untuk syarat-syarat wajib pajak yang bisa ngajuin apa Mas? Tidak ada persyaratan khusus, yang penting yang sudah saya sampaikan tadi bahwa itu harus disamporkan sebelum jatuh tempo dan menggunakan formulir. Dan juga ini ada kemudahan kawan pajak bela, sekarang terkait dengan pemberitahuan perpanjangan tersebut itu bisa dilakukan secara online. Oh gitu, kalau kita mager tuh bisa online ya Mas? Online. Itu dari website apa Mas? Dari pajak.go.id, lalu kita nanti akan masuk ke DJP online, sebagaimana kita lapor SPT tahunan pada umumnya, seperti itu. Gitu. Nanti kita lihat di bagian pelayanan, di situ bagian pelayanan nanti ada menu di KSWP-nya, nanti kita bisa memilih terkait dengan menu perpanjangan tersebut. Di situ ada salah satu menu di KSWP tersebut terkait dengan perpanjangan penyampaian SPT seperti itu. Jadi ini lebih mudahkan wajib pajak ya. Bisa saja kita mengetahui bahwa kayaknya ini nggak sempet nih, seperti itu. Nggak sempet juga mungkin dia datang ke kantor pajak ya untuk menyampaikan secara langsung, secara manual. Nah ini ada solusinya, dilakukan secara online bisa. Diharapkan ini memudahkan kawan pajak bela semua dalam menyampaikan permohonan perpanjangan penyampaian SPT. Seperti itu. Kawan pajak, berarti gampang banget loh untuk kawan pajak yang masih ragu untuk perpanjangan, bisa melalui online atau bisa datang langsung gitu. Kayaknya udah 5 jam ya Mas kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Kayaknya karena udah panjang nih ya, kita akhiri aja sesi episode kali ini. Kesimpulannya, bagi wajib pajak yang ingin menjalankan kewajiban bulanan yang jatuh temponya tepat pada hari libur, itu dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Tapi tidak berlaku untuk kewajiban perpajakan SPT tahunan. Tapi jangan khawatir karena ada fasilitas, yaitu perpanjangan permohonan penyampaian SPT dengan syarat dan ketentuan diajukan sebelum jatuh tempo gitu. Terima kasih Mas Fuad atas informasi yang diberikan, bener-bener informatif banget dan membuat wajib pajak yang kebingungan di luar sana terjawab semua gitu. Semoga kedepannya tidak ada kebingungan lagi ya. Jadi wajib pajak bisa menyampaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul sekali. Baik kawan pajak, untuk mendapatkan informasi perpajakan lainnya, jangan lupa subscribe channel Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Mohon undur diri, saya Cynthia dan rekan saya Fuad Wahyudi Antoni. Sampai jumpa di episode Suara Bela lainnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.